Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Materi tutorial yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang tema atau materi ini. Oke, pembahasan materi video tutorial ini seperti biasa saya akan lakukan secara singkat dengan tujuan Anda dapat memperoleh gambaran secara umum terlebih dahulu tentang materi tersebut. Selanjutnya, saya sangat berharap Anda dapat mencobanya, mengembangkannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apabila ada saran yang terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, ataupun ada komentar dan pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komen berikut ini. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda bermaksud membuat pivot tabel dari suatu daftar penjualan ya berupa database. Kalau Anda perhatikan di sini, Anda sudah mengetikkan data ya yang terdiri dari kolom tanggal, kode, jenis, hari, jumlah, harga, dan nilai. Yang jumlah datanya cukup banyak, ke bawah ada 30 baris ke bawah. Nah, untuk membuat pivot tabel, kalau langkahnya sebagai berikut. Anda sorot dari judul sampai dengan data terakhir ya. Anda sorot dari judul sampai dengan data terakhir ya, area yang akan Anda pivot tabelkan. Kemudian setelah itu Anda pilih di menu insert atau di tab insert, Anda pilih pivot tabel. Nanti keluar kotak dialog create pivot tabel. Anda karena sudah menyorot rank data sebelumnya, maka pada select a table or rank-nya sudah terdefinisikan rank tabel yang akan dianalisanya. Ya, tetapi Anda bisa juga tidak menyorotkan rank tabel sebelumnya, baru Anda tentukan ranknya di posisi table rank saat ini dengan mengklik tombol pemilihan rank tabel yang saya tunjukkan di sini. Atau Anda boleh menggunakan use an external data source, misalkan dari Microsoft Access dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, Anda tentukan pivot tabel ini mau disimpan di mana. Apakah mau di worksheet baru atau di sheet baru, ataukah di existing worksheet. Kalau di existing worksheet berarti disimpan di sheet yang sama dari tab pivot table source ini. Karena kebetulan saya ingin di sheet baru, Anda pilih new worksheet, kemudian Anda klik OK. Maka sekarang Anda punya sheet baru namanya sheet 1 yang berisi layout ya pivot table field yang akan Anda coba tampilkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, Anda dapat menempatkan pada area row, baris, kolom, kemudian pada area value ya. Pada area value pada umumnya adalah nilai yang akan Anda calculate. Ya, misalkan saja saya ambil contoh jenis saya mau tempatkan sebagai row, maka Anda drag ke sini, maka jenis masuk sebagai baris di sini. Kemudian misalnya saja hari saya masukkan sebagai kolom, maka hari akan masuk sebagai kolom ke sini. Sedangkan misalkan saja nilai saya mau masukkan ke value ya, maka akan dikalkulate tabel rekapitulasi daripada pivot tabelnya dengan tampilan sebagai berikut, yaitu kolomnya, row-nya adalah jenis, tiket, annual pass, premium, dan regular. Sedangkan jenis hari berlakunya tiket itu ada biasa dan libur, dan ini pendapatannya. Pendapatannya ditampilkan berdasarkan nilai yang Anda simpan pada value. Nah, pada area row ataupun kolom itu Anda dapat filter sesuai kebutuhan. Misalkan saya mau filter berdasarkan hanya premium dan regular saja. Oke, ini premium dan regular saja. Menghilangkan filternya tinggal clear filter. Atau Anda mau menampilkan hanya yang hari libur saja. Ini yang hari libur saja. Dan mengembalikannya Anda pilih clear filter. Nah, Anda juga dapat menempatkan filter berdasarkan kriteria field lain. Misalkan tanggal saya tempatkan sebagai filter di sini. Maka tanggal akan ditempatkan sebagai filter, ditempatkan di atas ini. Jadi Anda bisa menampilkan untuk yang tanggal 6 saja misalkan, atau tergantung tanggal yang Anda inginkan. Ya, saya tampilkan lagi all, kemudian oke, dia tampilkan lagi seluruhnya.
seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, area pivotable field ini akan tampil dan hilang tergantung Anda sedang ada di posisi pemilihan selnya. Kalau sedang ada dalam pivot tabel, ini tampil, tapi kalau Anda lepas, dia akan lepas. Oke. Nah, kemudian saya sampaikan juga, kalau Anda sedang ada di area pivot tabel, otomatis Anda punya dua contextual tab, yaitu contextual tab pivot table analysis dan contextual tab design di sini. Ya, dan contextual tab design. Nah, Anda di sini dapat mengatur posisi pivot tabel sesuai kebutuhan. Kalau misalkan saja saya ingin menempatkan tanggal di posisi tanggal dipindahkan ke posisi row seperti ini, dia akan tampilkan per setiap jenis tiket, ya, annual pass, premium dan juga biasa akan dan reguler akan ditampilkan tanggal penjualan tiketnya. Ya, seperti ini. Ini berarti penjualan per setiap jenis per tanggal tertentu, ya. Kemudian saya kembalikan lagi ke atas. Anda juga dapat menempatkan hari di bawah jenis, misalnya saja. Jadi annual pass untuk hari biasa pendapatannya sekian, hari libur sekian, premium sekian, libur sekian. Kemudian reguler biasa sekian, libur sekian. Ini seperti ini. Saya kembalikan lagi ke sini, ya. Atau Anda bisa juga saya balik, ya. Di posisi kanan jenis, di bawah harinya, libur dan biasa, dan tanggal saya tempatkan di bawah hari. Bisa juga seperti itu, ya, bisa juga seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan untuk menampilkannya, ya, tergantung kebutuhan untuk menampilkan. Sehingga untuk penjualan yang hari biasa, ya, untuk penjualan yang hari biasa saya dapat melihat tanggal berapa aja terjual, dan yang penjualan hari libur tanggal berapa aja terjual. Saya kembalikan lagi ke posisi atas, saya jenis kembalikan ke sini, kemudian ini saya kembalikan